Terus mari kita lanjutkan pembicaraan kita dengan tema dewa menyampaikan pencerahan. Mengapa disebut dewa itu? Adalah makhluk perantara atau di antara Sang Pencipta Tuhan dan ciptaannya itu ada makhluk yang namanya dewa. Ini lantaran budaya India itu enggan menyebut, mendefinisikan secara rinci tentang siapa Tuhan. Karena kemampuan manusia itu terbatas. Bagaimana bisa merumuskan sesuatu yang tak terbatas. Mengatasi waktu dan tempat. Sedangkan budaya Tionghoa juga berpendapat bahwa perjalanan ribuan li dimulai dengan langkah pertama itu. Karena itu dia mengatakan ketika kita merumuskan Sang Pencipta itu konsepnya bukan sesuatu yang mutlak, tapi dia mengatakan di atas langit, Tian Sang Yu, Tian di atas langit, ada langit yang lebih tinggi itu. Jadi, maka ketika membuat lingkaran, selalu ada gapnya, juga pernah ada lingkaran yang bulat, penuh itu. Jadi disinilah pertemuan terjadi antara wisdom India dan juga wisdom dari Tiongkok. Mereka sama-sama, oke lah kita sebut dewa aja dah, supaya jangan ada yang merasa mengklaim monopoli kebenaran. No? Nah, subjudulnya adalah orang harus punya tekad kuat dulu sebelum diberi pelajaran. Ya dah? Alkisah ada seorang keluarga kerajaan yang diangkat menjadi pembina organisasi keagamaan. Dia senang sering diundang memberikan jangan diminta loh. Padahal dia saya pengetahuan saya kan ya, bukan dari situ kan saya belajar kan. Saya hanya kan anak keluarga raja kan, kerajaan tuh. Lalu merasa ilmunya masih kurang, dia belajar sendiri, giat, mengundang guru. Namun belum juga puas itu. Akhirnya dia diam-diam mengembara untuk mencari sendiri. Belajar dari apa saja yang dia ketemu itu. Nah, di tengah hutan, dia mendengar suara orang bersenandung. Tapi berhenti sebelum selesai itu. Dia mencari suara itu muncul, dari mana suara itu muncul, dan menemukan seorang raksasa yang sedang tidur. Dia membangunkan dan minta dilanjutkan itu. Tapi raksasa itu
menolak itu, mengatakan, waduh, saya nggak sanggup lagi, kan sudah beberapa hari tidak makan, sehingga tenaganya habis itu. Kan daging manusia atau daging apa saja. Tapi karena terus didesak, akhirnya minta syarat itu supaya pejabat itu naik ke atas pohon dan menjatuhkan tubuhnya ke mulut raksasa itu. Saat itu dipakai untuk meneruskan senandungnya itu. Itu dan ternyata yang menarik ini senandungnya adalah ini. Setiap bangun pagi saya tersenyum itu. Di depan saya ada 24 jam ya, yang sama sekali baru. Saya berjanji akan mengisi dengan sepenuh hati dan melihat semua makhluk hidup dengan mata welas asih itu. Nah, si raksasa itu berhenti di sini, lalu tidak meneruskan kan. Nah, setelah terjadi kesepakatan tadi, gitu, ya kesepakatan ini, lalu dia mau melanjutkan dengan mengatakan bahwa tutup dengan hidup saya bisa menjadi rahmat bagi sesama dan seluruh alam semesta itu. Nah, di orang ini, ya ketika dia jatuh ke ke mulut si raksasa itu, akhirnya dia telah mendengar suara ini, sehingga hidup saya bisa menjadi rahmat bagi sesama dan seluruh alam semesta. Maka ternyata dia jatuh di jerami yang empuk gitu. Dengan selamat, aman. Dan raksasanya itu hilang itu. Hilang, tidak tahu kemana perginya. Nah inilah cara-cara di timur itu memberikan pejangan. Sehingga tidak ada satupun, tidak ada pihak yang merasa tersinggung kan. Gitu. Jadi dewa kok ya. Nah inilah sebenarnya semangat daripada narasi yang kita pakai dalam latihan Tai Chi itu. Setiap bangun pagi saya selalu tersenyum. Di depan saya ada 24 jam yang sama sekali baru. Sampai bangun pagi berikutnya toh, lalu saya berjanji akan mengisi dengan sepenuh hati dan melihat semua makhluk hidup dengan mata welas asih. Sehingga hidup saya bisa menjadi rahmat bagi sesama dan seluruh alam semesta. Ya. Nah, ini menarik, tak? Ya. Saya rasa dengan cara menyampaikan spiritualitas dengan seperti ini, maka 4.000 agama yang ada di seluruh dunia bisa perlahan-perlahan merasa ini jalan bisa kita lewati bersama tanpa perlu kita berkelahi, ya. Yang sekarang terus-menerus nggak pernah habis
karena diulang-ulang lagi peperangan gigi dibalas dengan gigi, mata diganti dengan mata itu, sehingga membuat peradaban ini menghasilkan orang bisu, orang buta dan orang ompong. Ya lalu bagaimana bisa diperbaiki kalau ini dibiarkan terus ya. Oke, kita akhiri dulu di sini. Sampai jumpa lagi.